Halo, selamat sore pemirsa. Kembali kabar pasar yang merangkum sejumlah informasi ekonomi hadir ke hadapan Anda bersama saya Ike Sarja. Pemirsa, inilah kabar pasar selengkapnya. Orang ngomongin Reja gitu kan, siapa sih Reja? Udahlah, udah cukup sampai di sini. Gue juga udah tenar gitu kan, gue juga udah populer gitu kan. Dia harus berada di tangan. Halo Ike. Halo Bang Alsimo. Salam ngeteh. Gue ngeteh. Salam ngeteh. Aduh, aku nggak punya minum apa-apa nih kayaknya di samping kan. Ada air mineral. Oh iya, itu Tapi Bang. ada brandnya Bang. Jangan ding. Nggak apa-apa, biarin nanti dia iklan di sini. Nggak apa-apa ya. Dari dulu ya namanya ya, tetap aja jadi judulnya Aqua. Tapi juga gue siap air putih. Jadi gue kalau di depan komputer tuh ada teh, ada air putih. Mineral tetap ya. Tetap. Karena penting sih ya. Banyak duduk mak, gitu kan? Iya. Apalagi kita punya profesi sebagai public speaker, aduh. Kayaknya memang air mineral itu selalu di samping kita gitu kan. Usia. Aduh, jangan bicara usia lah ya. Tetap milenial gitu ya. Oh iya. Kita generasi menolak tua ya. Kita generasi milenial lah. Oke, milenial. Well, thank you di tengah kesibukannya Ike mau ngobrol-ngobrol di Potel. Gue sebutnya Potel ya. Potel itu podcast tele. Podcast jarak jauh maksudnya. Podcast jarak jauh. Potel jadinya. Podcast tele. Well, kembali lagi. Sorry. Thank you udah mau ngobrol-ngobrol. Jadi, oh iya teman-teman yang nonton di depan gue taruh profilnya Ike. Siapa sih beliau sebelumnya? Jadi Ike ini memang pernah di TV One ya Ike ya? Kamu ya betul banget. Kamu berapa lama di TV One? Ya kurang lebih 8 tahun lah Bang. 8 tahun. Ya. Menjadi seorang jurnalis dan news anchor di TV One. Jurnalis dan news anchor. Ngadepin dong, sempat dong acara-acara yang ketemu para politik yang pasti ngomongnya itu gue suka takut gitu kalau dengar mereka. Ya, itulah pengalaman dari menjadi seorang news anchor, jurnalis ya. Kalau menurut aku suatu pelajaran yang mungkin tidak bisa dilupakan sampai sekarang gitu. Karena dari berbagai macam kalangan kita bisa bertemu gitu loh. Kita bisa wawancara gitu. Jadi nggak hanya kalangan mulai dari presiden, menteri, kerajaan gitu kan. Ataupun dari kalangan biasa ya kita hadapi, termasuk juga orang gila juga. Apa ya, orang dengan gangguan jiwa juga pernah. Gak boleh ngomong orang gila. Orang dengan gangguan jiwa. ODGJ. Iya. Kena somasi saya. ODGJ, maaf ODGJ. Ya. Maaf ya. Kita langsung klarifikasi maaf ya. Berarti langsung klarifikasi. ODGJ. Tolong jangan. Jangan dikirim. Jadi tidak sengaja. Well, tidak sengaja. Ya, berarti lu sampai tadi istilahnya dari orang ODGJ sampai presiden. Kasarnya itu adalah sebuah privilege yang lu dapat ketika lu menjadi seorang jurnalis. Ya. Jadi lu tuh gua anggap bahwa lu adalah selain tadi ya di TV One yang setahu gua lu adalah pakar komunikasi juga. Karena lu sekarang juga dosen juga ya. Betul, Bang. Fakultas ya. Iya, dosen ilmu komunikasi dan politik gitu. Dosen ilmu komunikasi dan politik. Oke, that's nice. Satu lagi gue sempat nonton berita lu juga punya penyematan title sebagai pengamat sosial. Ya, benar pengamat ya? Sosial dan politik. Pengamat sosial dan politik. Wih, iya. Sosial aja luas ya, ditambah ada lengkap dengan politik yang di dalam. Politik. Ya, sometimes jadi pengamat sosial, sometimes jadi pengamat politik. Gantung yang manggil ya, Mak. Tergantung yang manggil ya, Mak. Tergantung kebutuhan dan tergantung isu gitu kan. Iya, kita mah siap-siap aja ya, asal ya argonya pas. Iya, karena kan background kuliah memang politik Bang. Background kuliah politik dan malah justru berkecimpungnya di komunikasi gitu. Praktisinya gitu. Tapi akhirnya ini balik lagi ke dalam dunia itu. Balik lagi ke situ. Iya. Tapi you love it, right? You love it ya Yes, I love it. Ya. Karena sekarang juga sebagai dosen pengamat tadi saya juga memimpin salah satu lembaga konsultan politik sih. Lembaga konsultan apa tuh namanya? Kandidat Center. Kandidat Center. Iya. Sebagai sorry?
direktur eksekutif. Oh, that's amazing. Keren Jadi tuh. kembali lagi gitu ke ranah. Keren. Gini loh, Hmm. gimana ya? Pernah ada istilah gini loh. Kalau perempuan udah cantik, tapi pinternya kelewatan, pria-pria takut loh. Ada loh kayak gitu. Kalau lihat perempuan udah cantik terus pinter Iya. banget, kita mau ngedeketin jadi takut. Iya, katanya jodohnya lama ya katanya Jodohnya ya. lama katanya kan begitu kan? Padahal dipikirnya pilih-pilih gitu. Nah, Pasti dia memilih juga sesuai dengan apa namanya levelnya. Padahal sebenarnya enggak sih Bang, enggak juga ya. enggak juga. Berarti masih punya kesempatan ya. Yang Oh penting gitu. satu visi dan dia mensupport Masuk. pasangan, nah, saling mensupport ya, support Ya, system. super. Kalau Ike pribadi sih itu sih. Oh, oke. Mhm. Well, ya di antara kesibukanmu, ya kita pernah teleponan ya, pernah WhatsApp. Betul. Terus gue sempat singgung juga, gue tanya terkait yang viral-viral yang ada di media sosial, lu ngikutin enggak gitu kan? Terus Hmm. jawab ya ngikutin lah bang gitu kan. Terus gue tanya tentang terkait dengan Reza, dan lu saat itu bilang tahu, tapi gue bilang hold, tahan, mendingan kita ngobrolnya di Zoom. Betul. So, ya, gue pengen bahas tentang ya ini anak muda yang gue anggap punya talenta dan menurut gue memang perlu apa ya, perlu orang-orang memperhatikan jangan sampai apa ya talenta yang dimiliki oleh si Reza ini dia anak dari apa ya dari daerah ya dari Sulawesi Selatan Jeneponto gitu kan dan dia sekarang mulai memasuki istilahnya gue bilang tuh apa istilahnya pertarungan besar ya di Jakarta itu kan pertarungan ya. Betul. Sementara dia kalau gue baca-baca dia ini putus sekolah juga jadi pendek lah masa pendidikannya kelas 2 SMP kalau tidak salah jadi mohon koreksi buat teman-teman yang mungkin lebih paham. Yang setahu gue itu yang pernah gue baca kelas 2 SMP dan karena kebetulan beliau menyanyikan, si Reza ini menyanyikan lagu Nika Ardila dan itu dinotis oleh khalayak ramai dan terpiculah kami-kami yang pernah apa ya suka ngefans tentang Nika dan kita notice suaranya mirip sekali. Oke. Oke, so selain itu apa pendapatmu? Katanya kamu pernah nonton si Tentang Reza Reza. itu. Gimana Eh, Reza? kalau Ike perhatikan dan kita amati, meskipun Ike pribadi sendiri belum, maksudnya di era Nike itu masih kecil banget Bang. masih, Gak enak gua nih. masih, Udah gak enak nih masih, umur. aduh, masih kecil banget. Tapi gini Bang, meskipun Ah, Nike kecil gitu kan, meskipun Nike kecil, suara-suara Nike Ardila itu atau musik genre Nike Ardila itu memang menjadi suatu ciri khas di masanya gitu loh. Oke. Oke, jadi yang Ika tahu ya, wah ini almarhumah memang suatu sosok artis yang fenomenal gitu di eranya gitu. Oke. Suatu sosok artis yang paling banyak fansnya gitu, paling banyak penggemarnya. Sampai sekarang masih ada fans clubnya. Yes banget Bang. Dan suatu sosok artis yang ketika, mohon maaf, ketika dia meninggal, ketika kematian itu benar-benar kalau dibandingin era sekarang ya pada waktu itu semua media massa nggak hanya dalam negeri ya Bang ya, tapi juga mancanegara itu meliput tentang sosok almarhumah Nika Ardila. Jadi bisa dibayangkan Bang, pada waktu itu bagaimana sosok dari Nika Ardila. Itu pada waktu itu Bang. Saya pertanyaannya Bang, di masa sekarang ini juga sosok Nike ini nggak hilang gitu loh, nggak hilang, masih tetap hidup di kalangan pecintanya gitu kan, di kalangan kita yang sebelumnya tidak tahu dan tidak hidup di era, maksudnya bukan tidak hidup ya, tidak ada di eranya Nike, almarhumah belum ada gitu kan. Jadi akhirnya kita tahu gitu, karena ya kesan dari seorang Nika Ardila almarhum tidak hilang until now. Nah, someday ketika apa ya, kalau era sekarang ini ya dengan pengaruh sosmed yang begitu luar biasa, ketika ada sesuatu yang viral, kalau pribadi kita tidak tahu siapa sih Reza, siapa sih, kita akan menjadi sosok seorang yang aduh
gue ketinggalan info gitu kan. Aduh, siapa sih gitu. Kita akhirnya mencari tahu gitu kan. Oke. Orang ngomongin Reja gitu kan. Siapa sih Reja? Walaupun kita nggak mengikuti pada waktu itu, akhirnya kita juga mau nggak mau nih harus mencari tahu siapa sosok Reja. Oke. Ya udah termasuk ke Google dan kita lihat siapa gitu kan. Karena jarang juga nonton televisi ya Bang ya. Tapi kan gini Bang, karena kita juga di era sekarang gitu, generasi Z, generasi milenial gitu yang umurnya memang bisa dibilang 18 ke atas gitu kan. Abang perhatikan ada kurang lebih dari pengguna internet kita sendiri itu kalau nggak salah nih ya, kalau Ike lihat itu hampir 90% Oke. menggunakan media sosial gitu. Nah, Ya. dengan rata-rata nih 163 juta pengguna aktif, Bang. 90% pengguna ini mengakses media sosial melalui smartphone, including me, gitu kan. Dan kalau bilang rata-rata 3 jam 26 menit per hari, masing-masing orang itu menggunakan atau mengakses gitu kan internet melalui smartphone mereka ya, termasuk tadi media sosial. Nah, karena viral tadi kan mau nggak mau saya mencari tahu tentang Reja. Ketika didengar, Masya Allah, suaranya emang kalau mau dibilang 90% mirip banget sama almarhumah. So, iya, jadi ketika kita melihat atau mendengar, ini bagi para pencinta fans fanatik Nika Ardila, ya rasa rindu itu terobati. Kangennya itu terobati. Apalagi untuk para sahabat-sahabat almarhumah kayak Melly Guslo gitu kan, rocker-rocker di era almarhumah gitu kan. Ketika pernah rocker siapa ya? Dia lagi nyanyi tiba-tiba ada si Reja, dia langsung kaget gitu kan. Terus dia langsung netesin air matanya gitu. Siapa Ike lupa itu. Ya rocker di eranya si Reja juga gitu. Gue juga nonton. Iya kan? Ngeblank ini tiba-tiba nih. Gara-gara lihat Ike gue jadi ngeblank ini jadi. Ntar mungkin akan teringat lagi. Iya, tapi benar itu. So, jadi menurutmu suaranya Reza ini memang apa ya? Boleh dibilang memang talenta ya, talented ya dia punya talent ya, yang memang mau diakui atau tidak diakui memang mirip. Tapi di luar dari kita bicara masalah mirip, kita bicara secara kualitas suara aja. Kita bicara kualitas suara memang dia jago ya nyanyinya ya. Kalaupun tidak dimirip-miripkan, tapi dia memang punya kualitas menyanyi kan kita bicaranya. Betul. Dan sebenarnya kalau misalkan dia beralih ke genre apapun, sebenarnya dia juga mampu, gue rasa, karena dengan kemampuan itu. Karena di video-videonya dia juga banyak sih, ada beberapa genre. Dia sempat dangdut dia bisa, karena pernah ikut juga audisi dangdut gitu. Cuma kalah beliau si Rezanya. Ya mungkin gue ngelihatnya mungkin ya, sorry aja, mungkin juga terkait dengan momentum, terus juga pemilihan lagu ya, mungkin ya. Karena pas lagunya tepat gitu, suaranya juga pas mirip, dia nyanyikan lagu yang tepat. Karena gue analoginya gini, gue pernah suka nonton acara-acara kompetisi yang seperti British Got Talent gitu kan. Nah, British Got Talent ini kadang-kadang si Simon tuh suka menghentikan pesertanya ketika menyanyikan sebuah lagu. Stop, I want you to change your song, gitu kan. Ganti lagunya. Begitu diganti dan benar suaranya tuh dapat gitu momentumnya. Sering tuh si Simon. Ya, berarti tipe aliran voice-nya si Reja ini memang cocoknya sama almarhumah. Ya, atau genre-genrenya almarhum. Ya, genre. Kadang jangankan Reza, Bang. Coba deh kalau kita sendiri nyanyi gitu kan. Misalkan di karaoke atau apa. Kadang memang ada beberapa lagu, gue cocoknya kayaknya di jazz deh. Gue cocoknya kayaknya tipe lagu di sini deh. Nah, jadi pribadi kalau Ike sendiri, kalau sometimes kalau udah cocoknya di genre ini gitu kan, dan gue nyanyi lagu ini kayaknya gue bagus karena antusias masukan dari teman-teman, keren lo nyanyi, ya udah besok aku nyanyi itu lagi. Iya. Gitu, karena merasa cocok nih genre gue gitu loh. Karena perlu dengar dari luar ya, perlu dengar dari pendapat orang. Iya betul Bang, karena kita nyanyi ini, lu bagus deh nyanyi yang itu gitu kan. Coba aku nyanyi yang ini, nggak cocok gitu. Ya udah, jadi ke depan itu Ike akan berusaha mencari genre yang sesuai dengan vokal Ike. Begitu juga dengan Reja sih, I think. Oke. So, ya
kita sependapat berarti terkait dengan soal Reza memang punya talent bagus dan memang tidak salah ketika masyarakat menyukai ya, karena memang secara basic memang dia punya suara yang bagus, itu nggak bisa dipungkiri. Terlepas itu pada akhirnya mirip gitu kan, dan akhirnya menarik perhatian banyak orang, ya itu rezeki gue bilang ya. Ya, Jatuhnya. satu hal gini Bang, menurut Ike ya, mengapa orang tertarik gitu akan sosok dari Reza ini gitu kan. Kembali lagi kepada masyarakat di Indonesia sendiri, tertarik akan hal-hal sesuatu yang viral, sesuatu yang baru gitu loh, sesuatu yang unik gitu kan, sesuatu yang menjadi tren gitu kan. Nah, apa menariknya sosok di Reza ini Bang? Ini kacamata Ike sebagai netizen. Reza ini ya tadi dia mempunyai kelebihan dengan sosok suaranya yang mirip sama almarhumah gitu. Kedua, Reza ini kalau Abang tadi sempat cerita, ya ampun, Masya Allah, dia umur 19 tahun, dia masih muda gitu kan, dia mempunyai talented yang bagus gitu kan. Dia putus sekolah di usia ketika junior high school, SMP kelas 2 gitu. Itu apa ya Bang ya? Kalau bilang secara emosional, itu melibatkan hati dari para netizen gitu loh. Dan sangat sayang sekali seorang anak muda yang bertalenta gitu, yang mohon maaf gitu kan, kalau misalkan berasal dari keluarga yang kurang mampu, alangkah sayangnya gitu Bang. Kalau talenta yang dimiliki oleh Reza, kalau menurut aku dia mempunyai talenta dari kecil, dari lahir lah ya. Alangkah sayangnya kalau talenta tersebut tidak di-upgrade dan tidak dikembangkan. Bisa jadi ya bisa menjadi ke depan dia akan menjadi seorang Nika Ardila yang dari versi lain gitu. Versi lain, ya. Betul. Itu yang kita harapkan. Itu yang kita harapkan. Nggak perlu jadi Nika Ardila, tapi dia adalah Nika Ardila versi 2021 kan gitu. 2022 lah atau yang lain lah. Ya, kita mau berakhir ya. Kita berakhir loh, nggak sadar ya gitu ya. Betul. Banget mau ulang tahun lagi. Well ya, berarti itu terkait dengan suara. Oke, sekarang gini. Tadi kan gue sebut di bawah bahwa lu juga sebagai seorang pengamat sosial. Ya tadi menyinggung lagi, tadi lu udah sampaikan juga terkait dengan bagaimana animo masyarakat tuh begitu besar gitu kan melihat Reza gitu kan, dan lu tadi sedikit menggambarkan. Selain itu mungkin apa yang bisa lu assess atau lihat gitu kan, analisa terkait dengan apa sih yang sedang terjadi dari kacamata pengamat sosial tentang keadaan sosial yang terjadi nih, khususnya Reza nih, yang kita bicara tentang Reza. Apa sih yang terjadi dengan masyarakat itu sampai masyarakat tuh secara emosional tuh attach banget gitu kan, terikat sekali sama si Reza gitu. Reza, gini, kalau Ika melihat atau sebagai kacamata dari pengamat sosial, ini kita agak kaitkan dikit dengan suatu teori gitu ya. Oke, nah ini mengedukasi. Sosiologi komunikasi gitu kan. Itu nama teorinya itu hipodermik. Nah, apa itu teori hipodermik? Jadi bagaimana media massa ini mempunyai pengaruh yang sangat besar, sangat luar biasa sekali bagi khalayak, bagi masyarakat. Baik itu media secara online atau media televisi ataupun media sosial yang saat ini memang lagi tren-trennya ya media sosial, Bang. Nah, kita sebutnya lagi sebagai jarum hipodermik. Apa itu jarum hipodermik gitu kan? Di mana suatu konten atau vlog gitu ya, atau sesuatu yang viral ini itu kan memberikan suatu pengaruh kepada penontonnya. Gitu. Pengaruh. Mengapa sih sampai penonton atau masyarakat itu terpengaruh gitu dengan suatu konten yang viral gitu kan? Nah, ibaratnya kalau ini virus gitu, dia bisa memberikan suatu efek ya, kepada orang yang satu dengan orang yang lain. Dan nggak sengaja juga orang ini tiba-tiba ada melihat sesuatu yang menarik nih gitu. Ini memberikan informasi nih. Ini berisikan hiburan nih. Ini berisikan suatu apa ya? Ya, berita yang baru yang memang perlu gue share kepada orang lain, bisa dibilangnya online sharing behavior gitu. Jadi atas tanpa paksaan atau dorongan dari orang lain, si individu A ini akan men-share sesuatu yang viral itu
kepada individu lain gitu kan. Suatu perbincangan yang lagi hangat-hangatnya diperbincangkan oleh orang yaitu di-share. Itu namanya online sharing behavior. Oke, begini Bang. Kalau kita berbicara tentang komunikasi, itu ada namanya komunikator, pesan, media, dan komunikan. Siapa komunikator dalam hal ini? Ya, bisa jadi dari vlogger tersebut yang mungkin yang memviralkan si Reza. Oke, kan? Nah, vlogger itu dilihat dari apa gitu? Kok sampai penonton mau ngikutin si vlogger tersebut? Bisa dibilang pertama dari kredibilitas sang vlogger, Bang. Dia kira kredibilitas sebagai seorang vlogger itu tingkatannya saat ini gimana sih? Udah top atau enggak gitu kan. Kedua, daya tarik dari vlogger tersebut. Jadi influencer ya jadinya ya? Ya, influencer. Ketika kalau misalkan kita bicara tentang fisik, sebenarnya mau tampan atau cantik itu relatif ya. Tapi bagaimana seorang konten kreator vlogger ini buat suatu video yang menarik gitu kan. Dan bisa yang menghipnotis penonton dan bisa dinikmati oleh penonton. Itu catatan gitu. Nah, jadi kenapa kok bisa sih saya mengikuti vlogger itu, kok saya bisa menangkap sesuatu ini viral yang harus saya share ke orang-orang lain. Mungkin ada satu kesamaan gitu loh. Kenapa gue harus ngikutin konten lo gitu? Atau kenapa gue harus, sorry ya gue ngomongnya jadi kita ngomong gini ya santai aja ya Bang. Gue harus ngikutin atau vlogger dari si konten kreator ini. Ada kesamaan minat Bang. Nah ini untuk si Reza. Mungkin kesamaan minatnya ini berasal dari fans-fansnya almarhumah Nika Ardila gitu kan. Oke. Ada kesamaan bidang-bidang tertentu yang suka musik, suka fashion, suka lifestyle, suka politik, gaming, traveling, and so on gitu kan. Nah, untuk itu juga ada kesamaan dari umur, misalkan anak-anak muda gitu kan, atau ya lebih dari umur, masukkan dari generasi milenial. Ini kan banyak generasi lah ya. Atau ikatan emosional lah istilahnya ya. Iya, ada ikatan emosional gitu kan. Nah, ada sesuatu yang tadi pesan yang disampaikan dari sosok Reza ini ada suatu bagaimana perhatian, pengertian dan tadi penerimaan. Nah, ternyata pesannya itu diterima oleh masyarakat. Sesuatu yang unik, sesuatu yang original, yang membedakan dengan yang lain. Itulah yang membuat si sosok Reza ini viral. Gitu, viral di kalangan netizen gitu. Ya. Terlepas dari memang suaranya memang ya berkualitas lah. Istilahnya kalau kita bilang orang bisa nyanyi memang banyak ya. Cuman mungkin ya tadi ini adalah momentumnya Reza gitu kan, dan momentumnya di mana dia diketahui oleh orang banyak bahwa dia punya suara yang bagus kan gitu. Karena banyak juga orang punya suara bagus, mungkin momentumnya belum keluar untuk bisa diketahui oleh orang banyak. Tidak adanya komunikator tadi yang kamu bilang, yang share, yang membuat, yang menciptakan supaya ini diketahui orang banyak ya. Ya, jadi ya siapa komunikan dalam hal ini kan adalah netizen kan. Netizennya. Komunikator. Pesan yang disampaikan ini loh, sosok Reza ini mirip almarhum Nika Ardila. Suaranya bagus gitu loh ya. Medianya apa? Medianya lewat media sosial sampai diundang ke media nasional. Ya kan benar kan? Dia di beberapa stasiun televisi kan Reza udah diundang gitu. Nah, dengan kayak gitu komunikan dalam hal ini netizen ketika melihat sosok Reza ya udah gitu, dengan tanpa paksaan dan segala macam mereka membagikan video Reza ini ke teman-teman yang lain gitu. Jadi perbincangan yang ada ya udah. Dengan adanya dibagiin video itu dibilang online sharing behavior, jadi ya udah itu jadi viral. Gitu. Kayak virus aja Bang. Iya benar. Udah terinfeksi satu, udah akan terinfeksi yang lain kayak gitu. Gue merasakan hal itu. Jadi seperti gue buat beberapa video ini kan, gue nggak expect istilahnya. Gue bikin video nggak pernah gue mengucapkan please subscribe, jangan lupa bunyikan lonceng dan like, share. Gue nggak pernah minta itu di semua video gue yang ini ya, terkait dengan Potel ya, itu gue nggak pernah sampaikan itu gitu kan. Tapi yang uniknya, lucunya ketika gue buka ada salah satu aplikasi itu Buddy gitu kan, dan gue lihat ada yang nge-share di Facebook gitu loh. Padahal gue nggak pernah share gitu, gue sendiri nggak pernah share video gue, tapi ada yang share. Itu yang mungkin yang lo bilang tadi, salah satu contoh di mana ada
tadi kesamaan ya, ikatan emosional merasa sama, gue sebagai Iya. komunikator menyuarakan, akhirnya Mhm. terjadilah behavior sharing sih info ini tadi ya. Betul. Di-share. Wah, menarik itu dari kacamata lu mengamati secara sosial ya. Mhm. Gue catat lu, gue kalau ngomong sama lu tuh pasti menemukan suatu hal yang baru. Jadi gue udah siapin kertas, gitu kan. Jarum hypodermic tadi gua istilah-istilah itu dan lu udah Iya. jelaskan nih jadi keilmuan baru. Well, it's always interesting gitu kalau ngomong sama Ike tuh pasti ada yang gue harus makanya tadi gue Mhm. ngambil pulpen gitu karena tahu pasti ada yang sesuatu yang terkait dengan teori-teori ya. Iya. Oke, interesting banget. So berarti ini adalah yang sedang terjadi terkait dengan Mbak Reza. Oke, now go on ke komunikasi. Lu kan Betul. sebagai gua anggap sebagai seorang pakar komunikasi, Mhm. nggak diragukan dari pengalaman lu di TV One tuh, berapa lama ya di TV One? Sorry, lupa. 8 tahun, Bang. 8 tahun gitu kan Mhm. sebagai jurnalis, news anchor gitu kan. Kemampuannya nggak diragukan gitu kan. Jadi kalau teman-teman browsing ketik nama Ike Ike Suharjo, ya. Suharjo, Mhm. lengkap ya, Ike Suharjo, pasti nanti ada salah satunya wajah baik ini di stasiun televisi. Well, kembali tadi ke masalah pakar komunikasi yang gua istilahnya kayaknya lu memang pantas untuk menyandang itu dan lu juga adalah dosen di salah satu universitas boleh sebutkan? Boleh, salah satunya di Mercu Buana, ada juga di Undira gitu kan. Kadang sometimes juga jadi dosen tamu kebanyakan di universitas di daerah sih, Bang. Di daerah. Karena Seperti gue pernah kayak Universitas Sriwijaya gitu. hmm, gue pernah lihat juga lu memberikan materi di Universitas Muhammadiyah ya kalau nggak Iya, salah. Muhammadiyah Palembang waktu itu. Palembang. Aduh. Heeh. Well, ya itu. Makanya gue kayaknya rasanya tepat sekali dan pantas lu menyandang itu. Dan gue pengen tanya lu tuh dari sisi komunikasi. Oke, kita lihat ini Reza yang kita tahu ya mohon maaf bukan yang merendahkan tapi memang Reza ini memang dari daerah dan kebetulan juga tadi kita berbicara tentang pendidikan kan masih boleh dibilang masih ya putus ya SMP gitu kan. Harusnya dia mengenyam pendidikan yang bisa mungkin menambah wawasan, pengetahuan. Nah, dengan keterbatasan itu dan dia harus masuk ke dalam dunia gue bilang tadi di awal pertarungan ya, karena dia harus Mhm. bertarung ya, harus bersaing, berkompetitif dengan istilahnya artis-artis lain supaya dia bisa tetap eksis kan gitu kan. Karena kita berbicara kalau di dunia entertainment itu kan PR-nya yang pertama adalah bagaimana kita tetap bisa eksis gitu. Betul. Nah, terkait komunikasi, kalau gue tanya lu, untuk Reza, seberapa penting misalkan, apakah perlu ilmu komunikasi itu pertama, seberapa penting, lalu kalau iya penting, itu kapan sih dia gunakan ilmu komunikasi? Mhm. Itu mungkin kalau Menarik sekali nih ya. Kalau kita ngomongin komunikasi ini nggak ada habisnya, Bang. nggak bisa. Sebenarnya Simple ya. ya simpel. Orang mengira sepele loh, Bang. Ya. Padahal dengan komunikasi, miskom aja gitu antara atasan bawahan, antara suami dan istri, antara sahabat bisa jadi musuh. Sekarang Iya, jadi miskomunikasi gitu kan, gitu. salah ngomong disomasi loh sekarang. Iya bener, disomasi kayak tadi tuh mohon maaf ya. Tadi orang dengan gangguan jiwa ini Aduh. gue saking antusiasnya Bang ngomong sama lu, saking saking semangatnya jadi kadang spontan gitu kan. Iya. Nah, kembali lagi, jadi Hmm, siapa sih Bang yang harus menguasai ilmu komunikasi? Gitu ya. kan. Hmm, Kalau dibilang Reza nih bahkan calon artis pendatang baru gitu kan. hmm. Jadi tidak hanya Reza aja Bang. Oke. Apapun profesi Hmm. yang dimiliki gitu kan, mau jadi dosen kek, mau jadi public speaker, mau jadi guru, mau jadi marketing, mau jadi sales gitu kan, mau jadi PR gitu, mau jadi MC, apapun itu, yes, kalian harus memiliki suatu ilmu komunikasi. This is like a soft skill, Bang, Soft skill. yang harus kita miliki. Gitu. Oke. Oke. Aku pernah baca suatu buku atau riset gitu kan. Hmm. Antara beberapa, ini menarik nih Bang. Nah, Beberapa seorang jutawan gitu kan. oke. Orang yang populer gitu kan. Apapun itu, baik itu di mancanegara ataupun di lokal gitu. Tapi itu risetnya di Amerika Serikat. Ya, bisa dibilang ada Bill Gates salah satu contoh gitu kan. Oke, oke. Setelah diteliti gitu kan, beberapa bidang
apa sih yang menyumbang keberhasilan mereka ini bisa jadi jutawan, bisa menjadi seorang yang hebat di bidangnya, Ya. termasuk juga Barack Obama, mantan Presiden Amerika Serikat gitu. Ngeri dia kalau ilmu Tuh. komunikasinya ngeri orang itu. Kalau ngomong Nah, lanjut. ternyata Bang, Hmm, ternyata salah satu skill yang dimiliki oleh mereka. pesohor ini Hmm, adalah kemampuan komunikasi. So that's why kalau kalian pengen sukses karir, apapun itu, your hmm, future, tidak hanya karir, hmm. sukses dalam percintaan, sukses dalam satu hubungan suami istri atau hubungan antara ayah dan antara orang tua dan anak, kalian harus Ya, memiliki ilmu ini. ilmu Nah, ini. apalagi untuk untuk Reja yang Hmm, calon artis atau ya orang-orang yang terkenal gitu, mereka iya, harus iya. memiliki kemampuan public speaking, kemampuan komunikasi. Bagaimana mereka berbicara di depan khalayak? Bagaimana si Reja ini mampu berbicara ketika ditanya dengan wartawan misalkan, dengan Oke. jurnalis gitu kan. Hmm, Lalu jadi terkenal nih. Bagaimana Reza ini mempunyai satu kemampuan komunikasi yang baik dengan fansnya gitu. Bagaimana Reza ini mempunyai suatu kemampuan komunikasi dengan manajernya atau teman rekan sejawat gitu. hmm. Tapi lagi karena mereka ini public figure, Bang, gitu kan. Artis ini kan public figure nih. Nah, Yes. kita masuk lagi nih ke teori komunikasi, teman-teman. Siapa komunikatornya adalah si Reza artis ya. Oke. Nah, media yang pesan mereka ini Hmm, yang harus diperhatikan, Bang. Karena hmm. mereka ini public figure, media atau pesan ya kan, baik verbal non verbal yang harus mereka sampaikan baik secara interpersonal, individu satu dan individu dua atau secara umum gitu, Hmm. haruslah diperhatikan, jangan sampai membuat suatu hal-hal pesan yang kontroversial. Oke. Tidak kontroversial aja viral gitu. Rame. Rame gitu, apalagi kontroversial. Pesan yang negatif gitu tentu saja udah rame. Nah, itu harus diperhatikan. Jadi mereka harus bisa gitu loh. Bisa untuk memilah kira pesan Apa mana ya? nih harus gue sampaikan kepada khalayak gitu Oke, kan. oke. Lewat media tadi. Komunikannya siapa? Ya komunikannya tadi ya fansnya si Reja gitu kan, fansnya si artis atau masyarakat pada umumnya. Jadi ya, untuk menjaga image si artis tersebut tetap positif gitu. Hmm, Jadi mau nggak mau ya dia harus memilah suatu bahasa atau kata-kata yang baik gitu kan. Bagaimana mengelola kata-kata tersebut ya dia harus oke. belajar ilmu komunikasi ini gitu. Dia harus Terima tidak kasih. hanya berbicara di depan umum. Karena dua ya Bang. Hmm, Komunikasi karena dua. Kalau kita bicara tentang public speaking itu adalah kemampuan berbicara di depan umum dan verbal. seorang verbal, dan public speaking yang kedua adalah bagaimana komunikasi dengan komunikator dan komunikan ini berjalan dengan efektif dan efisien. Di mana ketika seorang berbicara, si artis ini berbicara, Hmm, didengar oleh komunikan, bahwa pesan yang disampaikan itu masuk tuh. Pesan yang disampaikan si artis ini dapat diterima dengan baik hmm. oleh komunikan, ya termasuk fansnya si Reza, fan yang artis ataupun penonton pada umumnya. Gitu. Oke, oke. Berarti ya. Gue tangkap sih dalam arti memang komunikasi ini bukan hanya suara, bukan masalah verbalnya, Ya, tapi bagaimana itu terdeliver, bagaimana itu tersampaikan ke orang yang menerima kan gitu kalau gitu bicara. betul, betul. Jadi kita berbicara masalah deliver. Ini yang kemarin gue ngomong sama Yohana, ngobrol sama Yohana, itu kayaknya adik juniormu ya di TV One. Iya, junior. Sama Yohana juga sama. Dia pernah mengalami, gue bicara tentang kontestasi kan, dia pernah ikut jadi Miss Asia Pasifik sebelumnya. Dia juga cerita tuh tentang bagaimana komunikasi ternyata ya kan ada sisi tanya jawab ya. Memang mereka sedang menunggu jawaban saya Bang gitu kan. Tapi bukan itu poinnya sebenarnya. Tapi bagaimana cara mendeliver si kata-kata kalimat itu sehingga menjadi baik gitu kan dan gampang diterima, mungkin mudah diterima dan orang mendengar jadi wah gitu loh. Padahal kalimatnya ya sama Simple ya. gitu ya. Iya Ya. simple gitu sama Oke, heeh. kayak orang ini ya, kayak kadang-kadang ada orang yang apa ya, padahal niatnya baik, ngomongannya baik tapi karena tone-nya berbeda, kita bicara hanya tone ya, Betul. tone-nya aja salah tone, salah nada, artinya jadi lain. Betul. Oh, oke. Berarti Heeh. berarti penting ya untuk komunikasi dan contohnya tadi ya ketika berhadapan dengan media, berhadapan dengan ya mungkin dengan circle-nya dia ya gitu. Yes.
stylenya dia gitu kan. Mhm. Nah, jadi kalau tadi Abang bilang, kita singgung dikit nih teman-teman masalah komponen dari komunikasi itu sendiri. Mhm. Jadi komponen dari public speaking. Jadi gini Bang, kalau kita ngomongin masalah verbal, setiap orang bisa ngomong kok Bang. Oh iya, Anak kecil pun bisa ngomong, ya nggak? betul. Nah, jadi agar bagaimana pesan kita ini sampai dikomunikasikan dengan baik, efektif dan Mhm. efisien. Mhm. Bagaimana orang ketika melihat seseorang tersebut antusias untuk melihat dan menontonnya gitu, untuk mendengarnya. Nah, ada dua hal lagi yang mungkin Ike tambahin, Oke. yaitu adalah bagaimana kemampuan dari olah tubuh, body language gitu loh. Gestur ya, oke. Ya, gestur gitu. Jadi kalau kita ngomong aja tanpa ada mata yang Eye contact. berinteraksi, eye contact gitu kan, Ya. tanpa ada tangan misalkan. Tangan ini berfungsi untuk menegaskan poin-poin penting apa yang kita sampaikan gitu kan. Tanpa adanya ekspresi, senyum, smile gitu kan. Gimana kalau lu ngomong tanpa lu ada ekspresi? Orang tidak akan tertarik untuk melihat Iya. kita gitu kan. Nggak laku konten Gitu. gue nanti. Nah, kan nggak laku gitu, kita tanpa ekspresi. Jadi itu dua saat itu tadi verbal, kedua Oke. tadi gestur, dan Oke. ketiga itu adalah vokal Bang. Jadi kalau bilang gestur ini menyumbang berapa? Sekitar 50, gestur menyumbang sekitar 58%, vokal itu 38%, dan 10% itu adalah verbal. It- Vokal gitu, ya betul. Itu dari Vokal. mana? Sorry. Kenapa Bang? Itu dari mana prosentasenya, sorry? Persentase itu teori sih, Bang. Teori. Oke. Riset, Riset. kembali lagi Berdasarkan riset riset ya. ya. Oke, oke. Nah, Lanjut lagi. vokal juga harus menyumbang vokal gitu. Jadi kayak gini lah Bang, kalau misalkan Ike menonton atau mendengar hostnya gitu kan, Mhm. tidak mempunyai suatu vokal yang oke gitu kan, tapi ketika Oke. Bang Alsi mau langsung menjadi hostnya, siapapun ingin mendengarnya gitu loh. Oh, gue. Dengan voice your vokal, oh my god gitu Waduh. kan, itu keren banget gitu kan, orang juga akan tertarik untuk mendengarnya gitu. Ini Malu gue. apalagi ditambah lagi hostnya dengan suara itu, pasti wah ganteng nih gitu kan. Secara fisik ganteng udah namanya nilai plus lagi secara gitu kan. Nah Panas. vokal. Jadi Panas. kalau jadi kalau kita ngomong tanpa intonasi, tanpa artikulasi yang jelas, tanpa power gitu, tanpa ya ibarat speed yang terlalu cepat gitu kan, itu tidak akan menarik gitu. Ketika kita ngomong flat datar, hai, apa kabar? Ya. Nggak ada power gitu. Tapi kalau kita ngomong, halo, apa kabar? Gitu kan. Ada intonasi, ada artikulasi. Jadi itu combine, Bang. Itu sangat mempengaruhi sekali apa yang namanya public speaking. Itu bagian dalam komunikasi. Keren. Iya. Berarti ya pesannya berarti untuk Reza juga ya mulai pelan-pelan sedikit-sedikit mempelajari di Yes, mulai dari sela-sela. sekarang. Iya, mulai dari sekarang Reza sudah harus mempelajari gitu. Ya, karena setahu gue juga kalau apa ya talent dan lain sebagainya itu biasanya mereka ada coaching kan, ada coaching kan. Termasuk Betul. kalau masih kita nggak usah bicara ini ya, nggak bicara yang artis ya istilahnya. Lu sendiri waktu di TV One ketika baru mau masuk itu pasti ada coachingnya. Pasti Bang. Terkait ini. Yes, jadi tanpa kita waktu itu namanya dibilangnya seperti kayak kampus one ya. Kalau di TV One itu kampus one kayak yes management trainee gitu, something like that gitu kan. Jadi siapa yang masuk gitu, kita masuk dalam manajemen trainee itu, dan ini kita selama 6 bulan kita di coaching per divisi. Oke. Gitu. Vokal, divisi vokal, divisi bagaimana membuat atau menulis berita yang baik, terus coaching menjadi seorang stand upper untuk live report gitu kan. Coaching, iya betul. Stand upper apa? Lu ngelawak? No, kita bilangnya kalau di news itu stand upper ya. Jadi orang yang membawakan langsung live report gitu kan. Okay. Yes, live report. Terus coaching juga bagaimana. Gitu belajar juga kamera, Bang. Jadi meskipun kita seorang news anchor, tapi sometimes ketika kita ditugaskan, kita tampak kameramen. Jadi mau nggak mau kita harus mengerti kamera juga. Ambil ya, iya betul. Jadi kita bisa menggunakan kamera ya, kita laporan juga. Jadi all in one
jadinya video jurnalis gitu. Jadi all in one kita di situ. Ya. Jadi berbagai macam divisi dan itu tidak hanya dalam waktu 6 bulan. Nah, ketika 6 bulan udah dilakukan training, barulah kita diterjunkan ke lapangan. Nah, sepanjang kita di lapangan itu ternyata ada lagi coaching-coaching yang lain. Misalkan kita udah terpilih menjadi seorang news anchor. Karena kan nggak langsung jadi news anchor, Bang, ketika ikut di TV One. Ya, tahap awal ikut di TV One itu job desk itu sebagai seorang reporter. Siapapun itu. Oh, gue pikir ketika lo masuk itu, maksudnya semua ya, bukan lo aja, tapi gue berpikirnya ketika lo jadi news anchor itu adalah pekerjaan yang pertama harus lo lakukan, bukan turun ke lapangan. Enggak, Bang. Jadi kan ikut training. Yes, ya, kita benar-benar dari junior, apalagi news ya. News ini ibaratnya ya mau ini kebanyakan yang diterima ini kan memang background mereka pernah menjadi presenter di daerah gitu, misalkan contoh masing-masing penyiar radio ataupun yang menang-menang kontes kecantikan kayak Abang None, Putri Indonesia, itu nilai plus lah ya buat yang ingin menjadi seorang news anchor. Nah, terlepas maupun secantik apapun lo, seganteng apapun lo, dan sepede, gue bakal pede nih gue jadi news anchor. Belum tentu, Bang. Belum tentu. Walaupun secara fisik dia mungkin oke. Karena kembali lagi lapangan lah yang akan membuktikan. Jadi seorang sosok perempuan yang cantik ini, gitu kan, yang populer misalkan, ketika diterjunkan ke lapangan, nggak semuanya mampu, Bang, nggak semuanya sanggup gitu loh. Kita harus mencari berita dengan misalkan kondisi banjir. Lu gitu pernah kan, lu ngalamin kan? Gue nonton video lu yang lagi di banjir. Iya, banjir, gitu. Ketika orang sibuk menyelamatkan diri, tapi kita justru masuk ke dalam hal-hal yang membahayakan gitu. Gunung Merapi waktu itu meletus, teroris gitu. Jadi beberapa pengalaman atau peristiwa tragedi diterjunkan di sana gitu kan. Dan posisi kita harus tidur di mana gitu, dulu nggak mikir lagi, Bang, gitu. Ketika ditugaskan tuh harus tidur ngemper gitu kan. Mau ngemper di mana, mau di hutan, mau di mana, yang penting saya bisa tidur. Makan bisa gitu. Nah, tapi kembali lagi ketika sudah di layar, mau nggak mau gitu kan, kita harus selalu siap gitu kan. Makanya kalau kita namanya make up tipis itu wajib lah untuk kita gunakan kalau sebelum kita live report gitu. Gitu. Jadi ada proses, Bang. Jadi setelah berapa tahun gitu kan, si manajer talent, kan kalau di TV itu namanya manajer talent, akan melihat sosok reporter mana nih yang kira-kira bisa menjadi seorang news anchor gitu kan. Enggak langsung news anchor, tapi news presenter namanya gitu. News presenter. Karena kalau news anchor tuh tingkatannya udah lebih tinggi gitu loh. Dia membawakan acara talk show, dia juga produser kayak gitu kan. Nah, news presenter itu akan di casting lagi, Bang. Kalau kalau yang baca berita dengan yang acara talk show itu ada perbedaannya nggak? Maksudnya ada perbedaan. Jadi ini Ika jelasin sedikit ya, Bang. Ada orang bilang namanya news reader. Nah, news reader itu dia itu hanya membacakan berita lewat prompter. Itu kalau orang yang nggak tahu, di prompter itu kalau seorang presenter itu prompter itu ada tulisannya gitu. Ada display gitu. Ya, without tanpa dia mencari berita di lapangan sebagai seorang reporter. Gitu. Nah, news presenter itu adalah seseorang juga yang mempunyai profesi sebagai presenter yang membacakan berita juga lewat prompter, tapi dia juga mempunyai profesi sebagai reporter, bertugas di lapangan. Nah, ketika itu kan junior nih, Bang. Ike sebagai news presenter gitu loh. Jadi ketika Ike kadang kalau Ike belum siaran, misalkan dapat siaran malam nih, kabar malam. Nah, di siang atau sore itu Ike harus mencari berita dulu. Ike harus terjun ke lapangan dulu. Gitu. Jadi selesai tugas di lapangan, ditelepon namanya koordinator liputan, udah waktunya pulang, udah siap-siap untuk siaran di studio. Nah, itu news presenter. Nah, news anchor, siapa yang disebut news anchor? Nah, kita ambil contoh lah, seperti Karni Ilyas, Presiden ALC itu kan, terus Najwa Shihab, bisa dibilang news anchor. Jadi tingkatannya lebih tinggi. Jadi tidak hanya sebagai seorang presenter, dia juga membawakan suatu acara talk show tanpa prompter, ya kan?
dia juga sebagai seorang yang produsernya Ya, di program tersebut gitu. mendirect Produser sendiri. atau ya mendirect sendiri ya, Iya. ibaratnya itu. Ya dia terlibatlah dalam produksi Mhm. dalam suatu acara talk show tersebut. Itu perbedaannya. Oke, ini kita kan nggak Gitu. tahu ya, orang Ya, taunya kan ya udah ya kan presenter. orang taunya umum, dia reporter, dia membawakan berita di studio. Nah, Padahal seorang reporter belum tentu menjadi seorang news presenter atau news anchor. Tapi seorang news anchor, news presenter bisa bisa. menjadi reporter. Itu perbedaannya, Ya. gitu Bang. Dapat ini lagi nih pengetahuan baru. Ini kan yang ya kalau orang awam kan nggak tahu ya, gitu kan. Maksudnya ya kita taunya ya kayak misalkan Ike gitu kan. Ya gue sendiri juga nganggapnya ya lu pembawa berita aja udah gitu kan. Ternyata memang ada leveling-levelingnya itu. Oh, Ya, levelnya menarik, itu menarik. ini banget, berkesan banget. Jadi semakin matang, ibaratnya kalau buah ya, buah itu matang di lapangan, semakin baguslah seorang reporter itu untuk menduduki jenjang karir yang lebih tinggi lagi. Ya, ya. Begitu. Berarti ya kalau kita kaitkan dengan Reza, saya rasa Reza juga kalau nonton ya maksudnya ini akan adalah gambaran dari versi lain ya, maksudnya dari bidang yang lain, tapi gue rasa ini keterkaitannya atau ikatannya relevansinya tuh ada gitu. Maksudnya ketika Reza mungkin nanti masuk ke dunia showbiz, Yes. hiburan gitu kan ya, Oke. perlulah keilmuan-keilmuan seperti ini apa istilahnya latihan mental juga gitu Betul, kan. betul. Dia harus ada coaching. Ada coaching Bagaimana dia berkomunikasi, bagaimana untuk mental health. fashionnya, mental health-nya, bagaimana dia harus secara fashionnya itu gitu kan. Itu harus Mhm, harus harus mengikuti itu juga. Mau nggak mau mhm, ya kalau udah terjun ke dunia itu dia mhm. harus siap gitu. Iya, Jangan sampai dengan Reza yang viral ini akan hilang seperti sebelum-sebelumnya yang sesuatu yang viral gitu kan. Jadi iya. Reza kalau menurut saya sih dia harus mengupgrade, dia harus banyak lagi berkreativitas gitu agar Mhm. orang tetap mengenal sosok Reza versi Nika Ardila yang lain gitu untuk Iya, kedepannya gitu. Kan iya. sangat sayang Bang, Iya, iya, betul, betul. bertalenta begitu gitu kan. Ya, lagi pula kan sekarang istilahnya edukasi ini tidak seperti dulu ya. Maksudnya kalau kita ingin mendapatkan suatu keilmuan, tidak seperti zaman, aduh gue ngomongin zaman, gue tua lagi, gue kemarin gue udah ngomong kata-kata ini, gue lagi coba menghindari ngomongin zaman itu. Apa ya, maksudnya dulu gitu kan. Dulu orang untuk mengetahui sesuatu, ya udah nyerahlah gua lah gitu kan, pengen tahu sesuatu. Ya harus ke perpustakaan, Mak, gitu kan. Waktu gue di Jakarta masih SD, SMP gitu, kalau gue mau tahu sesuatu, pengen pengen tahu ya gitu kan, keilmuan, ya gue ke perpustakaan. Dulu tuh ada itu di Kuningan tuh dulu sebelum sekarang jadi mall itu dulu perpustakaan itu, ada library di situ. Di apa sekarang jadi mall apa deh yang di Setiabudi, Jakarta itu. Aduh lupa tuh namanya tuh, lupalah itulah pokoknya. Dekat epicentrum situ. Nah itu dulunya ada apa istilahnya perpustakaan. Atau gue kadang-kadang kalau ngemat-ngemat itu gue ke Gramedia di Blok M gitu kan. Ya kan boleh baca-baca kalau dulu boleh baca buku. Iya. Hanya karena ingin mengetahui suatu hal gitu. Nah tapi sekarang untuk Reza yang hidup di dalam dunia digital gitu kan, yang apa ya keilmuan itu jadi semakin apa ya mudah untuk didapat dan cara penyampaiannya kita tinggal yang milih karena di media-media ini banyak juga yang mengupload video-video tutorial tentang tadi ilmu komunikasi ya tinggal pilih lu senangnya dengerin suara siapa atau lihat muka siapa gitu lu bisa dapatkan tuh keilmuan-keilmuan itu yang secara apa ya sambil santai sambil tiduran gitu jadi nggak perlu apa ya nggak perlu lu harus baca tapi tinggal tonton aja gitu jadi Betul. penting. Lebih cepat lah kalau di era sekarang itu untuk Mhm, memperoleh informasi mhm, dibandingin dulu. Tapi mungkin kalau Ike pribadi nilai akhirnya budaya literasi mhm. agak sedikit berkurang, Sedikit Bang. berkurang memang, Gitu. menjadi masuk. Dibandingin di zaman dulu kan ibaratnya orang ingin sesuatu ini mereka mau nggak mau harus baca, mereka harus ke Iya, perpustakaan, mereka harus iya, mencari gitu kan. betul. Itu. Nah kalau di era sekarang udah tinggal Google aja udah tahu gitu kan. Tapi kekurangannya budaya literasi sekarang ini Hmm, bisa dibilang cukup minim gitu kan. Nah, akibat dari budaya literasi yang minim, akibatnya apa nih, Bang? Mereka termakanlah namanya isu-isu hoax. hoax Tuh. ya. Ya, Ya, karena tuh. nggak semua yang ditampilkan itu kadang menayangkan apa yang
sebenarnya hanya Betul. memikat saja kan, bertujuan untuk memikat orang menonton kontennya dia. Padahal Mhm. di situ malah ada berita-berita yang kadang-kadang ya tidak sesuai gitu kan. Betul. Itu yang berbahaya kalau apa ya, ditambah kita mempercayai ya. Jadi ya memang harus hati-hati ya. Saya pun Ya, jadi saya menekankan nih buat generasi sekarang gitu, tolonglah hmm, meskipun informasi itu gampang kita dapatkan lewat media sosial ya atau lewat internet juga, please filter budaya literasi juga harus tetap dipertahankan gitu kan. ya betul Agar kalian tidak termakan dalam isu-isu hoax gitu loh. Karena ya. udah parah parah Bang kalau udah termakan isu hoax itu kan. Boleh nih ntar ngobrol-ngobrol lagi tentang hoax nih, tentang apa ya komunikasi lebih detail apa membahas hal ini ya. Ya paling tidak buat edukasi yang nyantai lah dengan gayanya Ike dan kita lah gitu kan kita ngobrol. Oke. Kalau sebelum berakhir mungkin ada tambahan lagi untuk ya Reza ya ketika lo melihat bahwa ini adalah anak muda yang apa ya bertalenta yang sedang sebenarnya gue support gitu kan sebenarnya gue memang mencoba mensupport makanya gue selalu mengundang beberapa narasumber untuk melihat dari perspektifnya mereka masing-masing dari berbagai apa ya keilmuan masing-masing atau kemampuannya atau kompetensinya masing-masing ada pemusik ada drummer dan kemarin ada Ibu Dewan ikut masuk juga mungkin dari Ike apa sih pesan-pesan buat si Reza supaya dia bisa tetap eksis di Oke. dunia. Satu kata sama Reza Mhm. agar Reza ini bisa tetap eksis, jangan langsung kadang kemakan virus ketenaran gitu kan, Star popularitas. syndrome. Star Yes, syndrome. start syndrome itu Oke. pertama gitu kan, start syndrome. Terus kemudian dia udah cukup sampai di sini, gue juga udah tenar gitu kan, gue juga udah populer gitu kan, Nggak orang puas. masyarakat Indonesia dia udah merasa puas gitu. Jangan gitu. Jika ingin long lasting, jika ingin lama gitu kan, si Reja ini harus tadi bilang Bang, mengupgrade gitu. Upgrade. Mengupgrade skill-nya ya gitu kan. Bisa jadi dengan udah coaching sama Temeli gitu kan. Hmm. Orang kenapa enggak gitu kan. Mhm. Temeli kan sudah ada suatu kayak emosional Ya, dengan almarhumah gitu ya, kan. ya. Dengan melihat talenta. Banyak juga artis-artis pendatang baru itu kan sebenarnya bukan siapa-siapa Bang, nothing. Ya. Tapi karena dia di manajemenin dengan seseorang yang benar gitu kan. Mhm. Manajemen dengan seseorang yang benar dan orang tersebut tahu gini kan. Ya. Kira-kira dia akan seperti itu. Kan banyak yang siapa dulunya dia gitu loh. Sosok Hmm. almarhumah kan juga dulu kan bukan siapa-siapa, tapi dia dipegang dengan di tangan yang benar gitu kan. Gitu. Kalau nggak salah Om Deddy ya, kalau nggak salah yang bikin tenar almarhumah. Mhm. Benar nggak sih Om Ya. Deddy Dores ya? Onde di Dores. Kalau nggak, iya Om Deddy Dores kan. Oke. Nah, jadi Reza ini harapan Nike nih Bang, dia akan dipegang dan diarahkan di manajemen dengan orang yang memang sudah di bidangnya. Ya, ya, ya. Gitu loh, orang yang di bidangnya. Jadi kalau misalkan Temeli ingin mengcoaching Reja gitu kan, Mhm. Temeli juga apa ya, dengan tangan dengan seninya yang luar biasa sekali gitu kan, Ah, dia bisa menghasilkan suatu artis-artis yang ya, menurut Ike yang sampai saat ini juga mhm. luar biasa gitu. Nah, Tangannya kenapa enggak gitu? ya. Kenapa enggak Reja seperti artis-artis tersebut seperti artis-artis yang dibawa naungan Temeli? Ya, betul, betul. Gitu. Jadi harus dia mengupgrade gitu kan. Mhm. Jangan cepat merasa ya dia Wah. puas gitu kan. Dia harus terus belajar, dan kembali lagi dia harus mempunyai suatu kepribadian yang baik gitu kan, humble gitu. Jangan memanfaatkan situasi akhirnya bikin dia ya udah besar kepala gitu kan. Banyak juga contoh kasus sudah yang viral akhirnya juga hilang gitu aja. Dan Nike berharap ya jangan sampai Reja ini akan hilang begitu aja gitu loh. Karena sayang dia bertalenta, dia berasal dari keluarga yang mohon maaf gitu kan, tapi dengan talentanya akhirnya membuat rezeki dia bisa viral, Mhm. bisa masyarakat Indonesia bisa tahu tentang siapa itu Reja. Dan ke depan ya udah dia harus berada di tangan orang-orang yang tepat gitu. Oke, oke. Thank you banget nih, Ike Suharjo. Ya itu sebagai penutup mungkin ya gue terima kasih banyak di antara kesibukannya Ike mau menyempatkan
Sama-sama Bang. Mohon maaf ya Bang, baru bisa hari Baru ini. bisa ya. Iya. Kita tuh kontak-kontak sama Ike itu udah 1 minggu yang lalu. 1 minggu yang lalu. Ya, dan Pas kamu Ika lagi di Medan pada di waktu Medan. itu. Oke, baru bisa hari Jumat hari ini. Baru hari Oke, ini. thank you banget buat waktunya, sharing-sharing ilmunya. Semoga bisa menjadi manfaat buat yang dengar, Sama-sama. buat Reza Semoga. juga ya, Mhm. yang mendengarnya. Terus ya mungkin itu teman-teman yang menyimak. Oh ya, punya IG, Ike, Oh punya Bang. IG Instagram. Ike Julies Tiati namanya. Oke, oke. Nanti Ike Julies Tiati. ya, nanti aku taruh di deskripsi video buat teman-teman yang cari nama apa alamat IG Ike. Instagramnya, IG Iya. Ike, aku taruh di deskripsi. Itu nanti kalau nggak bisa taruh di dalam video juga. Mhm. Itu aja mungkin Ika buat teman-teman ya, tetap semangat untuk mendukung Reza boleh, cuma ya jangan sampai nanti malah kita memberikan efek mental health-nya terganggu karena ada tekanan pressure yang terlalu tinggi dari fans. Jadi kita juga harus memahami sekarang jadwalnya Reza juga mungkin padat sekali. Padat sekali. Padat sekali. Jadi ekspektasinya boleh berekspektasi, coba mungkin ya standar jangan terlalu tinggi sehingga kita nggak tahu kondisinya secara mental si Reza saat ini menanggapinya seperti apa. Karena ini gue rasa ini adalah dunia baru buat Reza, di mana dia dulu sebelumnya nggak ngapa-ngapain, mungkin hanya di rumah atau membantu orang tua. Sekarang tiba-tiba dia harus malang melintang ke seluruh daerah, mengisi beberapa program dengan schedule-schedule yang sudah ketat gitu kan. Entah kapan waktunya istirahat, makan dan lain sebagainya juga mungkin agak terganggu. Mungkin ya, gue nggak tahu karena gue nggak ikut di sana. Yang perlu kita support mungkin sekarang dalam sisi doa, semoga dia benar-benar bisa menjaga kesehatannya, terutama menjaga pita suaranya, karena terlalu banyak nyanyi jangan sampai nanti pada waktunya dia mau take recording suaranya hilang. Karena ini kan banyak terjadi ya, kayak karena pernah beberapa berita-berita juga menyampaikan hal itu. Justin Bieber juga pernah kehilangan pita suaranya, maksudnya hilang suaranya karena pita suaranya terganggu. Karena sering. Ya, karena sering digunakan. Iya betul. Well, thank you again. Ika, Oke. it's always nice talking with you, and it's always something new talking with you, gitu kan. Dan Oke, thank you Abang. selalu ada yang bisa aku catat, gitu kan. Thank Okay, you. well, see you next time, Ika. See you. Stay safe, tetap sehat-sehat, tetap cantik dan berbeda. Amin. Thank you Abang.